Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Khususnya bagi Bapak Ibu calon peserta SKB CPNS 2019 ya, yang berlangsung mulai tanggal 1 September sampai 12 Oktober nantinya. Baik, seperti janji pada postingan sebelumnya, saya akan membagikan soal SKB ya. Untuk kali ini yang akan saya bagikan itu mengenai soal pedagogi keguruan ya, beserta pembahasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke soalnya. Soal yang pertama itu, seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampainya di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu: A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Silahkan dicoba jawab sebelum saya bahas. Sebelum membahas soal ini, yang perlu kita ketahui yaitu mengenai strategi pembelajaran ekspositori ya. Terlebih dahulu, kita lihat pembelajaran ekspositori itu merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi tersebut. Ya. Seorang guru menyampaikan pembelajaran ke sekelompok siswa ya, dengan maksud untuk siswa tersebut dapat menguasai materi pembelajaran. Kita lihat. Pertama, waktu belajar cukup banyak. Yang kedua, sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Sedikitnya jumlah guru. Ruang kelas yang terbatas. D. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Kita lihat yang cocok di sini untuk metode pembelajaran ekspositori, yaitu yang menjadi pertimbangan guru itu tadi kan di sini guru tersebut untuk mengisi kekosongan waktu ya, guru tersebut memulai pembelajaran dengan menggunakan, untuk mengisi kekosongan ini kan ada waktu kosong karena petugasnya dan narasumber belum datang ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah bagian B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik ya, atau hanya ada guru. Jadi guru memilih pembelajaran ekspositori. Kita lanjut soal kedua. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitori peserta didik dan kemajuan proyek. Kelima, menguji hasil. Dan keenam, mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah, kita lihat dulu ya, mengenai metode pembelajaran project based learning atau metode pembelajaran berbasis proyek. Untuk langkah-langkah metode pembelajaran berbasis proyek, yang pertama itu penentuan pertanyaan mendasar. Nomor 1 ya, sudah benar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Berarti antara A sama E. Keempat, memonitoring peserta didik. Berarti jawaban yang benar di situ A. Kemudian kita lanjut. Seorang guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan, memusatkan perhatian ke siswa. Selanjutnya dia mendemonstrasikan keterampilan setahap demi setahap dan tidak lupa mengecek pemahaman siswa. Apakah mereka paham keterampilan yang didemonstrasikan guru? Guru tersebut sedang melaksanakan pembelajaran yang merupakan aplikasi teori belajar. A. Konstruktivisme. B. Sosial. C. Kognitif.
D. Behavior. E. Pemotivasian. Oke. Yang harus kita pahami terlebih dahulu itu mengenai teori belajar ya. Yang pertama itu mengenai konstruktivisme, itu teori yang bersifat generate, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Ini hanya untuk memahami suatu makna dari apa yang dipelajari ya. Ini kurang tepat ya. Kedua, proses pelajaran memunculkan sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan dapat dalam kasus proses belajar imitasi, peniruan perilaku. Oke, kita lihat. Dia itu mendemonstrasikan ya, berarti ini bisa masuk. Oke, kita tinggalkan dulu. Kognitif, belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktural yang terjadi sebagai hasil dari upaya memahami dunia. Ini kurang tepat ya. Kemudian bagian D, behaviorisme, perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Oke, kurang tepat juga ya. Dan E, pemotivasian, kekuatan yang memberi energi, dorongan, dan mengarahkan perilaku ke tujuan. Ingat, kita lihat kata kunci di sini yaitu mendemonstrasikan keterampilan setahap demi setahap dan tidak lupa mengecek pemahaman siswa. Apakah mereka paham keterampilan didemonstrasikan? Kata kuncinya itu ya. Jadi yang paling tepat di sini yaitu B, sosial. Kenapa? Karena dia itu terpacu pada peniruan perilaku orang lain. Nah, ini ada peniruan terhadap guru mendemonstrasikan kepada siswa sehingga siswa itu nanti dapat mengikuti, sehingga dia dapat meniru ya. Oke. Dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oke, kita lanjut. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses belajar. Untuk itu, setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Salah satunya cara yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses KBM adalah A. Meminta solusi dari kepala sekolah. B. Mendatangkan konsultan pendidik. C. Melakukan classroom action research. D. Menemui orang tua siswa. E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Baik. Untuk kali ini, yang paling utama itu seorang guru itu dituntut untuk menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu ya, sebelum ke atasan. Jadi yang paling tepat di sini yaitu C, melakukan classroom action research. Nah, classroom action research itu penelitian yang dilakukan oleh guru yang terfokus pada penyempurnaan proses belajar. Jadi jika misalnya masih ada permasalahan, berarti hak guru juga terlebih dahulu harus meneliti apa-apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, sehingga setelah itu dia dapat mencarikan solusi. Nah, jika guru tidak dapat menyelesaikan masalah, barulah dia meminta solusi dari kepala sekolah dan lain-lainnya. Oke. Ingat ya, guru itu harus dituntut terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri di dalam kelas. Oke. Oke, soal selanjutnya. Langkah penting di dalam menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan A. Sepanjang pelajaran menggunakan indera pelihat. Di awal pembelajaran menggunakan indera pelihat. C. Sepanjang pembelajaran menggunakan indera yang mungkin. D. Di awal pembelajaran menggunakan indera yang mungkin. E. Menggunakan indera selama pelaksanaan eksperimen percobaan. Maksudnya, saintifik adalah pendekatan yang bertujuan untuk baik, kita lihat ya, ingat ya, pendekatan saintifik itu bertujuan untuk agar siswa itu dapat memahami segala sesuatu yang ada dalam proses pembelajaran. Ya, pendekatan yang paling tepat untuk dilakukan, kita lihat dulu. Sepanjang pembelajaran menggunakan indera pelihat. Oke, bisa di awal pembelajaran menggunakan indera pelihat. Ingat ya, yang paling tepat untuk pendekatan saintifik itu semua pengamatan harus dilakukan pada sepanjang pembelajarannya. Oke, berarti yang cocok di sini antara A sama C. Yang membedakan
Apakah hanya menggunakan indera penglihat atau menggunakan segala indera yang dapat digunakan? Oke, ini tentunya jelas ya. Jawabannya C, sepanjang pembelajaran menggunakan indera yang mungkin. Artinya segala sesuatu itu harus diamati dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan agar siswa itu dapat mencapai tujuan. Seorang guru mencari materi dan media dari internet. Saat menyusun rencana pembelajaran, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik era, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkah perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan dan alokasi waktu. Oke, untuk penyusunan RPP yang paling penting di situ yaitu terlebih dahulu harus mengenal aspek-aspek yang terdapat pada kompetensi. Kita juga harus mengetahui indikatornya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Ini jelas ya. Yang pertama itu untuk penyusunan RPP, kita yang terlebih dahulu itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti. Setelah itu kita lihat kompetensi dasar dan menentukan indikatornya. Oke. Kemudian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, skenario rinci pelaksanaan pembelajaran dapat ditentukan pada komponen RPP. A. Rumusan tujuan pembelajaran. B. Metode pendekatan model pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Rumusan kompetensi pembelajaran. E. Pentahapan pembelajaran. Oke. Ini jelas ya jawabannya. Skenario itu kan langkah-langkah pembelajaran ya. Apa-apa yang perlu dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, di sini jelas ya pada komponen RPP yang menjelaskan apa-apa hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, yaitu pada C. Langkah-langkah pembelajaran. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk soal-soalnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan silahkan dijawab ya. Jika ada kesalahan silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.